Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen penguji dari LPTK UINSA Sunan Ampel Surabaya, saya Muhammad Yunus, nomor peserta PPG 352470002178, NIM PPG 062308259118, akan melakukan uji kinerja di kelas 7 yang materinya menghadirkan sholat dan zikir yang insya Allah akan dijalankan. Semoga awal hingga akhir tidak ada halangan suatu apapun. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Tidak. Ada yang izin? Tidak. Alhamdulillah baik-baik semuanya berarti ya? Iya. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya untuk kita memberikan salam terlebih dahulu, karena di pagi hari ini kita akan membahas terkait materi yang belum kita urai sebelumnya dan ada keterkaitannya materi tersebut sebelum materi yang nantinya kita gali bersama-sama. Oleh sebab itu, alangkah baiknya untuk ketua kelas, mana ketua kelasnya? Coba angkat tangan. Dipersilakan untuk memimpin terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin. Doa mulai. Sholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na
dzikrok inna ma'al usri yusra. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah kita berdoa bersama-sama dengan mengharapkan ridho kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pembelajaran di hari ini kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Sebaik-baiknya murid adalah selalu bertambah ilmunya. Man izdada ilman lam yazdad minallahi illa bu'da. Seseorang yang bertambah ilmunya akan menghasilkan sebuah proses yang begitu panjang dan akan menghasilkan sebuah harapan yang begitu besar. Jika seseorang itu tidak bisa bertambah ilmunya di setiap hari, maka dia akan mengalami kerugian. Sebelum kita menggali terlebih dalam terkait yang sudah saya sediakan slide di hadapan mata kita semuanya, apa itu? Coba kita baca bersama-sama. Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebelumnya, minggu kemarin kita sudah urai bersama-sama membahas tentang sholat. Bahwasanya sholat itu apa? Ada yang tahu pengertian daripada sholat? Apa sholat? Sholat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan umat muslim yang mukallaf. Baik. Sendiri adalah orang muslim yang sudah balik dan berakal. Saya kira kalian semuanya ini sudah berstatus mukallaf. Benar apa enggak? Benar. Oleh sebab itu, kita sebagai hamba yang statusnya mukallaf, maka kita wajib melakukan sholat. Yang dimaksud sholat di sini bukan sholat tapi melainkan sholat fardu atau sholat wajib. Ada berapa? 1 subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan isya, atau yang dikenal dengan Islam. Isya subuh, luhur atau duhur, asar dan maghrib Islam. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang sudah mukallaf, maka berkewajiban baik sakit, dalam keadaan sakit atau dalam keadaan apapun, selagi nyawa masih ada, maka diwajibkan bagi kita semua untuk melakukan sholat. Sholat itu hukumnya wajib, tetapi sebelum melakukan sholat ada yang namanya wudhu. Seperti uraian yang kemarin sudah saya jelaskan, bahwasanya wudhu itu hukumnya sunnah, tetapi bisa menjadi wajib karena yang dilakukan adalah perkara yang wajib. Sudah bisa wudhu semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum kita menggali ke permasalahan yang lebih dalam, harus kita pahami terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita, coba yang pertama dibaca apa itu? Memahami sholat dan zikir. 2, menjelaskan hikmah sholat dan 3, keistiqomahan dalam sholat. 4, saya kira semuanya sudah tahu bahwasanya sholat dan zikir itu sangat penting bagi kehidupan kita. Sholat digunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Karena apa? Jika kita tidak melakukan sholat, kita mengalami kekosongan di dalam diri kita, seakan-akan nggak enak. Maka dari itu jangan sampai sekali-kali kita meninggalkan sholat, apalagi sholat wajib.
Jika sholat wajib dilakukan, alangkah baiknya sholat sunnah juga harus kita lakukan. Seperti sholat sunnah apa? Duha, hajat, tahajud, qobliyah, ba'diyah. Sebagaimana orang yang dagang itu kan mengambil keuntungan. Jika seseorang sholat wajib tapi tidak menjalankan hukum-hukum yang sunnah, sholat sunnah, maka tidak menghasilkan apa? Keuntungan. Maka alangkah baiknya juga kita perhitungkan terkait sholat sunnah. Itu memahami pengertian sholat dan dzikir. Bagaimana sholat itu pengertiannya gimana, terus dan dzikir itu gimana. Dzikir itu apa saja? Contohnya dzikir. Subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Itu namanya dzikir. Jadi itu adalah gunanya apa? Untuk mendekatkan hamba kepada Allah. Itu namanya dzikir. Wes, itu adalah tujuan daripada pembelajaran kita. Ketika kita sudah memahami sholat dan memahami dzikir, kita tinggal mengaplikasikan atau apa? Mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan hikmah. Hikmah itu apa? Ada yang tahu hikmah? Manfaatnya sholat itu apa? Di antaranya bisa Mendapatkan pahala. di samping mendapatkan pahala itu apa? Bisa mendekatkan diri kepada Tuhan juga bisa. Apalagi? Apa? Mengisi kekosongan juga bisa ya. Itu hikmah atau manfaat kesehatan kita ya. Karena apa? Ada gerakan-gerakan yang khusus. Sama ini olahraga nggak mungkin diajari gerakan seperti yang ada di dalam sholat. Apalagi sambil sholat tasbih lama kan. Soalnya jumlahnya juga banyak, tasbihnya banyak. Berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Itu hikmah. Yang ketiga, mencerminkan keistiqomahan. Istiqomah itu apa? Konsisten, terus menerus. Baik itu terus menerus itu lebih baik daripada baik hanya satu kali. Contohnya dalam 1 minggu sampai baiknya cuma 1 kali, berarti tidak bisa dinamakan baik, atau tidak bisa dinamakan istiqomah atau konsisten. Jadi konsisten itu terus menerus. Jangan kok sekarang ibadah terus mari ngono besok tidak beribadah. Lebih baik sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Yang terakhir, mengamalkan sholat dan dzikir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu harus kita jalankan, jangan sampai kita tinggalkan. Itu daripada tujuan pembelajaran kita. Sudah. Pengertian dzikir secara bahasa berarti ingat. Secara istilah adalah menyebut dan mengingat Allah dengan ucapan dalam hati seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Pahami nanti setelah saya terangkan ada beberapa pertanyaan yang nantinya saya akan tanyakan kepada kalian dan harus bisa menjawab. Karena apa? Sebagai seorang pengajar bukan hanya menerangkan di depan, tetapi apa? Seorang murid harus bisa mencerna, menganalisa, dan menghafalkan, menghayati baik apapun yang sudah diberikan oleh seorang pengajar. Itu dzikir. Sudah bisa dilihat pengertian dzikir ya? Di sini zikir secara bahasa berarti ingat terhadap Tuhannya, ingat terhadap yang menciptakan seluruh alam semesta. Itu pengertian dzikir. Bisa dilanjut?
Sudah paham terkait sholat dan zikir? Pengertian secara istilah dan bahasa? Sudah ya? Sudah. Selanjutnya dilihat di sini ada hikmah sholat. Nah ini hikmah sholat. Tadi ada yang menyebutkan mengisi kekosongan, ada yang menyebutkan apa lagi tadi? Mendapatkan pahala. Di sini dilihat hikmah sholat diantaranya apa? Mendekatkan diri, walaupun kita sebagai seorang hamba tidak pernah melihat Allah. Yang kedua, membentuk pribadi disiplin dan bertanggung jawab itu sampean kalau dipasrai menjadi wali kelas, menjadi ketua kelas, harus bisa mempunyai apa? Pemimpin yang tangguh. Temannya nggak piket, disuruh piket, ya, karena menjadi itu tanggung jawab daripada ketua kelas, harus tatak, ya. Yang nomor 3, menenangkan hati dan pikiran. Hati sing senengane bingungan, sholat sing akeh, sholat kurang berarti ya. Biasanya kita itu sering kebingungan, pengen pulang, pengen kesini, pengen kemana-mana, sekolah gak nyaman, ya, teman gak enak, sesama teman kurang nyaman. Nah itu tenangkan dengan cara apa? Sholat sambil mengingat kepada Allah. Nomor 4, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mungkar itu berarti perkara yang jelek. Itu diantara hikmah daripada sholat. Ada yang ditanyakan terkait sholat sebelum kita melanjut ke materi selanjutnya? Ada yang ditanyakan? Bisa dilanjut? Bisa. Keutamaan sholat dan zikir, ya. Apa itu? Coba dibaca nomor 1. Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat. Dihisab itu di apa? Dihitung, ditimbang, ya. Makanya kanan kiri kita itu ada yang namanya malaikat raqib atid, bukan mungkar nangkir. Nek mungkar nangkir engko di alam kubur, ya, keliru, ya. Tapi raqib sama atid. Ketika kita mau menjalankan sebuah kebaikan atau kejelekan, biasanya kan ada bisikan-bisikan. Ya apa enggak? Sampean mau melakukan kejelekan, biasanya kanan kiri sampean itu ada yang bisikin, jangan berbuat seperti itu, enggak baik. Biasanya seperti itu, ya apa enggak? Tetapi tidak kelihatan. Itu namanya malaikat raqib dan atid, mencatat amal baik dan mencatat amal yang buruk. Ya, orang itu bisa dilihat dari segi dari segi wajahnya. Oh, iki kebanyakan sering dimenangkan oleh malaikat raqib, ini dimenangkan oleh malaikat atid. Jadi mana yang menang, kanan atau kiri? Ini kanan berarti mencatat amal yang baik. Ini kiri amal yang buruk, ya. Selanjutnya nomor 2, coba dibaca. Zikir adalah menjadi benteng dari godaan syaitan. Syaitan itu wajahnya kayak siapa? Sampean pernah melihat syaitan? Lutfi, ya enggak lah. Sejelek-jeleknya manusia itu ya tetap baikan manusia daripada syaitan. Soalnya manusia itu kan mulia walaupun terbuat dari tanah. Ya toh? Ya apa enggak? Ada yang terbuat manusia yang terbuat dari batu? Iya, ada. Makanya wataknya kayak batu. Ada? Enggak ada kan? Maling kundang itu apa? Maling kundang itu itulah dikutuk gara-gara itunya durhaka kepada orang tua. Beda, ya. Makanya jangan sampai kita seperti batu. Soalnya manusia semuanya tercipta dari tanah.
Terus nomor 3 apa? Walaupun kita tidak pernah melihat surga, tapi sudah dijanjikan. Kira-kira kita semuanya itu bisa menggambarkan surga itu kayak apa? Indah. Indah. Seindah apa? Tidak tertandingi, tidak bisa dibayangkan. Makanya kita membayangkan ciptaannya Tuhan aja belum bisa, apalagi melihat atau menganalisa yang menciptakan. Makanya jangan sampai kita berpikiran gimana ya bentuknya Tuhan itu kayak apa ya. Apakah ada yang berpikiran seperti itu? Jangan sampai ya, jangan sampai. Kalau sampean punya teman non muslim, biasanya kan setiap minggunya kan bisa melihat Tuhannya di depannya karena ke gereja. Tetapi kita sebagai muslim tidak bisa. Karena apa? Semuanya itu berdasarkan di dalam keyakinan. Itu adalah agama yang kita anut, yakni agama Islam. Melanjutkan yang selanjutnya, contoh perilaku ya. Coba kita sebutkan bersama-sama contoh perilaku. 1. Menjaga sholat 5 waktu secara tepat waktu. Sudah diajarkan waktu-waktunya sholat. Waktu sholat subuh, waktu sholat duhur, waktu sholat asar, waktu sholat maghrib, waktu sholat isya. Waktu yang paling panjang adalah waktunya sholat isya. Berapa jam itu? Jam 7, jam 8, 9, 10, 11 ya, panjang. Tetapi kita tidak boleh apa? Menyia-nyiakan. Karena apa? Bisa jadi kita akan meninggalkan sholat isya. Makanya kita sholat harus tepat waktu. Yang kedua apa? Membaca dzikir pagi dan petang. Biasanya nih pagi sampean dzikirnya apa? Waqiah ya. Waqiah ben cepet soge ya. Waqiah, senajan waqiah itu artinya apa? Surat Waqiah artinya apa? Hari kiamat. Tapi di situ dibutir ayat-ayatnya menjelaskan keistimewaan yang luar biasa, keutamaan dzikir. Terus nomor 3 apa? Mengawali kegiatan dengan sesuatu kebaikan itu harus kita lakukan dengan ucapan bismillah. Jika berhasil kita mengucap alhamdulillah. Mangan baca bismillah, makan baca bismillah. Pokoknya ketika kita ngaplok apa itu namanya, menyubit temannya, baca bismillah, jangan sampai, karena itu perbuatan yang jelek. Jika perbuatan yang jelek, jangan membawa nama Allah atau nama yang baik. Ngono lho ya. Tetapi jika kebaikan, maka harus kita awali dengan bacaan bismillah. Yang terakhir, apa yang terakhir? Istiqomah dalam membaca Al-Quran dan doa harian. Contohnya apa? Ada yang bisa? Silakan kita coba. Allahumma balikna fima razaqtana wa qina adzabannar. Pinter-pinter manjine ya. Ada lagi yang bisa? Doa apa lagi? Doa tidur. Apa doa tidur itu? Ada yang bisa lagi? Doa apa lagi? Sesudah? Apa itu doa sesudah makan?
Ada lagi yang bisa? Doa pulang, belum saatnya pulang, nanti ya. Doa apa? Bangun tidur. Apa itu doa bangun tidur? Saya kira sudah bisa semuanya. Oleh sebab itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan terhadap kalian dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa terserap ya, bisa terkoneksi ya. Coba kita flashback ke materi yang tadi awal. Sholat itu diperuntukkan bagi siapa? Orang yang mukallaf. Pengertiannya mukallaf itu apa? Orang yang sudah baligh dan berakal. Terus jika belum baligh dan belum berakal, apakah ada kewajiban untuk melakukan sholat? Tidak. Karena apa? Statusnya belum mukallaf atau belum baligh dan berakal. Dua ketentuan ini sangat urgent. Jika baligh tapi belum berakal, maka belum dinamakan mukallaf. Atau itu yang dikenal dalam fikihnya namanya apa? Tamyiz. Apa itu tamyiz? Orang yang mendekati baligh. Ini sampai statusnya baligh, makanya sholatnya tidak boleh dititipkan. Biasanya yang laki-laki kalau Jumatan ini titip sholat Jumate, apakah diperbolehkan? Tidak bisa. Iya kan? Tidak bisa. Beda nih zakat. Zakat bisa dititipkan. Titip zakatnya ngukene ya bisa. Hukumnya sah, tetapi sholat tidak bisa dititipkan. Haji pun bisa, ada yang namanya haji badal atau haji digantikan. Tetapi sholat ini sangat penting bagi kita karena apa? Sholat tidak bisa diwakilkan, ya, tidak boleh dititipkan. Sudah paham semuanya? Semoga materi kali ini bisa memberikan kita pemahaman untuk kita semuanya dan materi tersebut bisa kita serap bersama-sama. Di samping itu bisa kita amalkan untuk kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jika tidak ada pertanyaan maka saya tutup. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di kemudian hari. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dari saya, hadzanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa pulang mulai. Subhan
Bisa meninggalkan kelas? Bisa meninggalkan kelas?